Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Mei 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Delha Maluku Tengah tutup TPS samping toko bangunan Musdalifah, ini alasannya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di Kompleks Warung Pojok samping toko bangunan Musdalifah, Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Jumat 24 Mei 2024. Penutupan dikarenakan keberadaan TPS tersebut berdekatan dengan rumah makan, hotel, dan pertokoan. Selain aroma tak sedap juga merusak pemandangan di area tersebut. Lanjutnya, sebagai ganti penutupan TPS, petugas kebersihan DLHP bakal menjemput langsung sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Untuk itu dirinya meminta warga meletakkan sampah di depan rumah atau gang yang mudah diakses petugas. Kakak sih ngapus. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Siswa kelas 4 Sekolah Citra Kasih Ambon berbagi kebaikan lewat aksi donor darah. Siswa kelas 4 Sekolah Citra Kasih Ambon mengadakan kegiatan donor darah dan pengobatan gratis di bawah teman Sharing is Caring, Jumat 24 Mei 2024. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari mata pelajaran Program of Entrepreneurship dan berlangsung di halaman Sekolah Citra Kasih. Head of School SCK Ambon Francis Karini Utami mengatakan kegiatan ini berawal dari Program of Entrepreneurship yang hanya ada satu-satunya di Sekolah Citra Kasih Ambon. Sebelum menjalankan kegiatan, siswa terlebih dahulu melalui satu siklus, yakni exploring, planning, communicating, doing, dan reflection. Para murid awalnya telah mengeksplorasi banyak hal, utamanya tentang pengelolaan keuangan. Berawal dari itu kemudian siswa belajar tentang menyimpan atau menabung. Namun kali ini bukan menabung dalam bentuk keuangan, tetapi bentuk kebaikan. Setelah itu mereka mencari banyak hal dan akhirnya siswa memutuskan untuk donor darah. Namun karena masih belum bisa untuk donor darah, maka para siswa yang menyelenggarakannya, mereka menyasar orang tua dan keluarga terdekat. Namun Tribuners antusias juga datang dari lingkungan sekitar hingga di SPM Paso juga ikut serta. Selain program PO, kegiatan ini juga didukung pelajaran BOK yakni Computer and Coding. Siswa berlatih membuat presentasi juga Google Form dan Google Slide yang mereka buat untuk persiapan acara ini dilakukan. Para siswa jugalah yang berkeliling ke instansi terkait untuk mencari pendonor maupun sponsorship. Sehingga mereka juga mendapat bantuan kegiatan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Paso. Hal senada disampaikan guru yakni Miss Fanny dan Miss Dian. Keduanya mengatakan program ini mengajarkan anak-anak untuk mereka bisa berbagi, tetapi tak harus soal sembako dan uang. Bisa juga melalui apa yang mereka punya. Keduanya berharap proyek ini bisa berkelanjutan, apalagi di Ambon. Seringkali susah mencari bantuan darah. Sementara itu, Tribuners, dukungan juga datang dari orang tua siswa. Prente Siloy, perwakilan orang tua, menurutnya kegiatan ini sangat luar biasa karena anak-anak sejak kecil sudah memiliki keinginan yang mulia. Sebagai orang tua, ia berharap semoga ke depan kegiatan yang selama ini juga bisa dijadikan contoh untuk anak-anak lain atau organisasi maupun sekolah lainnya.
Diketahui kegiatan ini juga dibantu oleh PMI Kota Ambon, Puskesmas Paso, Nestle Yakult The City Hotel, Orang Tua Klinik Mata Utama Maluku, dan Penin Bank. Mata pelajaran namanya Program of Entrepreneurship yang hanya ada satu-satunya di Sekolah Citra Kasih Ambon, hanya ada di SD Citra Kasih, di Sekolah Citra Kasih lah, mulai dari playgroup sampai ke SMP. Nah, anak-anak menjalankan pembelajaran ini melewati satu siklus gitu ya. Yang pertama itu ada exploring, planning, communicating, doing, dan reflecting. Jadi mereka sudah mengeksplorasi banyak hal tentang utamanya tentang pengelolaan keuangan awal dari itu. Kemudian mereka belajar tentang saving, tentang menyimpan, menabung. Nah, dalam pembelajaran yang kami terapkan di kelas bahwa menabung itu tidak hanya sekedar uang, tapi menabung itu juga menabung kebaikan, berbagi. Nah, karena menabung kebaikan, nantinya kan juga akan menabung istilahnya, kalau saya boleh pinjam istilah pahala gitu ya, bahwa ada amal kebaikan yang perlu dilakukan seorang manusia pada manusia lain. Itulah yang dikatakan tentang menabung kebaikan. Anak-anak yaitu ini project of entrepreneur dengan tema sharing is caring. Nah, project ini temanya untuk mengajarkan anak-anak bagaimana mereka bisa berbagi. Tapi kali ini berbaginya kan pada umumnya mereka tahu itu biasanya berbagi dengan sembako, uang, atau mungkin buku, pakaian bekas. Nah, kali ini kami mau mengajarkan anak-anak untuk berbagi dengan tidak menggunakan uang, tapi bisa apa yang ada pada diri kita untuk kita bagi untuk orang lain. Dan harapan kami bahwa proyek yang kami jalankan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, mungkin adik-adik yang lain juga di sekolah lain yang mungkin terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, bagaimana menjalankan hal berbagi untuk orang lain. Dan kami di saat ini yaitu kegiatan donor darah adalah salah satu proyek atau tugas sekolah ya, dari anak-anak kelas 4 Sekolah Citra Kasih Ambon. Nah, jadi kegiatan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena anak-anak masih seusia kelas 4 SD sudah memiliki keinginan yang mulia ya, bagaimana mereka sudah memikirkan untuk dapat menolong sesama ya lewat kegiatan donor darah di saat ini. Karena apa? Karena ketika kita memberikan darah kita kepada orang lain, artinya kita membantu nyawa orang lain ya. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Sosialisasi bakal calon Bupati Malra, sejumlah baliho mulai menghiasi jalan di Kota Langgur. Baliho bakal calon Bupati mulai menghiasi jalanan di Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Hal tersebut mengisyaratkan beberapa parpol mulai memasuki tahapan sosialisasi bakal calon yang dinyatakan lolos administrasi ke 11 kecamatan 192 ohoy atau desa. Pantauan tribunambon.com, Kamis 23 Mei 2024, sejumlah baliho ukuran besar mulai ditempatkan parpol di beberapa sudut jalan utama di kawasan Langgur hingga Watdek. Di antaranya PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura yang mulai masuk babak sosialisasi. PKB memajang 5 bakal calon yang lolos seleksi administrasi, antara lain Jamaluddin Kudubun, Felix Bobonutetol, Petrus Berwatwarin, Martinus Sergius Ulukyanan, dan Indra Batara Warbal. Untuk Hanura ada 2 bakal calon yang disosialisasikan antara lain Eusebius Uta Safsafubun dan Martinus Sergius Ulukyanan. Sedangkan untuk PDI Perjuangan juga mulai mensosialisasikan 4 bakal calon Bupati Malra, antara lain Muhammad Taher Hanubun, Eusebius Uta Safsafubun, Jamaluddin Kudubun, Petrus Berwatwarin.
Sedangkan merujuk ke ketentuan parpol, menunjuk salah satu kader sebagai bakal calon wakil bupati, mendampingi salah satu bakal calon yang akan direkomendasikan partai berdasarkan keputusan DPP. Ibu kota kecamatan akan dipajang baliho keempat bakal calon yang telah mendaftar di PDI Perjuangan Malra sebagai tanda publikasi. Untuk diketahui saat ini proses dan pentahapan fit and proper test sementara berjalan sesuai dengan mekanisme masing-masing parpol. Tribuners, ada pedagang pasar dadakan di bundaran SPBU Kota Tual mengaku sudah kantongi izin Pemkot. Pedagang pasar Kota Tual yang direlokasi sementara ke bundaran SPBU Kota Tual masih bertahan di lokasi tersebut. Pantauan tribunambon.com Kamis 23 Mei 2024, sejumlah lapak pedagang masih berdiri kokoh dan nampak suasana jual beli tetap berjalan seperti biasanya. Fatma Renwarin, salah satu pedagang, mengaku telah mengantongi izin Pemkot Tual untuk tetap berjualan di tempat ini. Menurutnya, akses jalan dan transportasi di sini lebih mudah dan letaknya strategis. Pembeli juga tidak perlu sampai membayar mahal untuk sampai keluar pasar. Untuk itu, pedagang lebih memilih berjualan di sini ketimbang membeli ke lokasi pasar yang sepi pembeli dan terletak di luar kota. Di sini aksesnya di pinggir jalan memudahkan pembeli untuk mendapatkan kebutuhan sembako. Pemasukan pedagang pun semakin baik berjualan di sini. Ini bagaimana tuh makanan? Janji nih. Ini bagaimana tuh makanan? Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Dijuluki bocah liar, ini profil pembalap kelahiran Ambon Iskarhu.
Sosok Iskarhu tak asing lagi di telinga pembalap roda 2 Maluku. Bahkan namanya cukup terkenal di Sulawesi. Pasalnya pria kelahiran Ambon itu memulai karir di dunia balapan motor sejak kelas 5 SD. Tepatnya di tahun 2009 silam, Iskarhu mengaspal di lintasan Sulawesi Selatan bersama tim Suzuki Sinar Galesung Pratama. Kebrisingannya memacu roda 2 di sirkuit, tak heran oleh para pembalap Sulawesi memberinya julukan bocah liar. Segudang prestasi pun diraihnya mulai dari balapan lokal hingga level Motor Pix. Meski hampir menginjak 30 tahun, Iskarhu membuktikan dirinya masih layak diperhitungkan. Benar saja, Iskarhu meraih juara umum kategori Open pada JMM Cup Race Championship yang berlangsung 17 hingga 19 Mei 2024 kemarin di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kepada Tribun Ambon.com, Iskar Umar Rasman menuturkan dirinya pernah bergabung di tim-tim balap besar yang ada di Sulawesi Selatan. Dia mengawali karir bersama tim Suzuki Sinar Galesung Pratama dari tahun 2009 hingga 2012. Kemudian di tahun 2013, Iskar hengkang ke tim Yamaha Sakir Parepare. Setahun berlalu, Iskar pindah ke tim Honda Lilo Aga. Namun dia tak bertahan lama bersama tim besutan Honda. Pasalnya Iskar dikontrak selama 3 tahun oleh tim Sidrap RMS milik Bupati Sidrap kala itu. Tak langsung meroket Tribuners, Iskar sempat terhuyung selama 2 seri kejuaraan Motoprix. Barulah di seri ketiga Tribuners, Iskar menunjukkan manuvernya hingga merebut podium pertama di Kota Palu. Dijelaskan kala itu pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Motoprix dirinya start di grid 9. Ketatnya persaingan membuatnya sempat tersisih di urutan 12, namun semangat juang dan kerja keras membuat berhasil menikung para pembalap di depannya hingga finish di posisi pertama. Dari situlah julukan bocah liar disematkan padanya. Tak hanya sebut bocah liar, Tribuners, saat balapan di Gorontalo dia disebut sebagai pembalap destroyer. Puas dengan pencapaian di Sulawesi, Iskar mencoba peruntungannya di Ambon. Sekitaran tahun 2016-2017 dirinya balapan bersama tim Ranald di sirkuit non-permanen transit Paso, Kota Ambon. Masih dengan Ranald, Iskarhu berhasil meraih juara umum di Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Selang 3 tahun berjuang bersama Ranald, Iskar pindah ke tim Brebet. Kelihayan pembalap nomor 18 di lintasan kembali teruji. Juara umum di Dobol, Kabupaten Kepulauan Aru berhasil dikemasnya. Berkat pencapaian gemilangnya, Iskarhu ikut membawa nama Maluku dalam PON tahun 2020. Atas berbagai pencapaiannya di dunia balapan motor, Iskarhu memanjatkan doa dan syukur kepada Tuhan, juga kepada kedua orang tuanya, istri, dan anak-anak yang selalu mendukung dan mendoakan, termasuk seluruh penggemar setianya. Selain itu, Tribuners, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Firman selaku bos Jian Motor Namlea, mekanik Anca Deset, dan seluruh kru pit serta keluarga besar Jian Motor Namlea. Menurutnya, tanpa dukungan dan kerja keras sama tim yang baik, maka belum tentu dia kembali mendapat juara umum Open pada JMM Cup Race Championship 2024. Tribuners, berikut ini profil singkatnya. Nama lengkap nama lengkap Iskar Umar Rasman, tempat tanggal lahir Ambon 10 Oktober 1994, nama tim Jian Motor Namlea, nomor balap 18, akun Instagram _Iskarhu, prestasi juara peringkat Kejurda 2014, 2015, 2016 di Sulawesi Selatan. Juara peringkat Kejurnas Motoprix 2013 di Sulawesi Selatan. Kemudian juara umum Kabupaten Malili Luwu Timur, Bone Bulukumba, Sinjai, Sopeng, Wajo, Ambon. Kemudian Dobo dan lainnya.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ada nasi pulut siram legend di Tulehu, 25 tahun manjakan lidah pelanggan. Juga berkunjung ke negeri Tulehu, Salahutu, Maluku Tengah, Tribuners bisa mencoba nyicip nasi pulut siram yang satu ini. Ialah nasi pulut siram buatan Habibah Tehu Pelasuri, warga akrab menyapanya Mama Biba. Di negeri yang dikenal dengan tradisi abdau itu, nasi pulut siram ini menjadi salah satu kuliner legendaris. Dijajakan sederhana di atas meja kayu berukuran 1,5 kali 0,5 meter tepat di depan rumah. Nasi pulut siram ini kurang lebih sudah 25 tahun manjakan lidah pecinta kuliner berbahan beras ketan itu. Kepada tribunambon.com, Mama Biba mengatakan mulanya hanya diketahui warga sekitar. Seiring waktu, kelezatan nasi pulut siram Mama Biba terus tersiar dari mulut ke mulut lewat para pelancong yang berkunjung ke Tulehu. Alhasil kini, meski stok diperbanyak namun tidak sedikit pelanggan yang pulang dengan tangan kosong. Uniknya Tribuners, nasi pulut siram ini hanya dijual pada malam hari, jauh dari kebiasaan umum yang menjadikan makanan ini menu sarapan. Dibuka mulai pukul 9 malam hingga dini hari waktu Indonesia Timur. Mama Biba mengisahkan, ide bisnis kuliner tradisionalnya ini termotivasi dari kondisi rumah tangganya yang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Setelah dia dan 4 orang anak ditinggal pergi suami, Mama Biba dihadapkan dengan kenyataan hidup sebagai seorang single parents. Untuk menghidupi 4 orang anak ini, Tehu Pelasuri terpaksa mencari nafkah dengan jualan nasi pulut siram. Bisnis tanpa modal. Wanita kelahiran Tulehu 8 November 1958 itu meminjam sekarung beras ketan 70 kilo di toko dengan perjanjian dilunasi setelah jualannya laris. Kini usaha kuliner sederhana yang dibangun telah berbuah manis. Setiap harinya Tehu Pelasuri bisa menghabiskan sekitar 15 kilo beras ketan untuk usaha kulinernya ini, atau untuk 1 karung beras hanya terjual dalam kurun waktu paling lambat 3 hari saja. Dengan penghasilan sehari-hari paling standar 1 juta, bisa kurang atau lebih tergantung kondisi. Namun jeripayanya itu telah membawa kesuksesan bagi anak-anaknya. Dari 4 anaknya, 1 diantaranya berhasil menjadi seorang prajurit TNI, sementara 1 anaknya lagi berhasil meraih gelar sarjana pada salah satu perguruan tinggi. Tak hanya itu, Tribuners, Tehu Pelasuri juga menjalankan ibadah umroh lewat hasil jualan nasi pulut siram ini. Meski begitu, yang namanya usaha pasti tidak hanya suka, melainkan juga ada duka. Tak menampik, kerugian besar juga terkadang menghampiri karena sesekali jualannya tidak habis terjual. Alhasil jualannya dibagi ke tetangga-tetangga sekitar dibanding harus mubazir karena basi. Bentuknya yang unik karena dicetak bulat kecil-kecil membuat pelanggan tak bosan-bosan menikmati kuliner yang satu ini. Belum lagi cita rasa serikaya ditambah siraman air gula merah di atas parutan kelapa membuat kelezatan nasi pulut ini akhirnya viral di media sosial. Nasi pulut siram. Oke, Mama, ini 1 porsi berapa? Kasih. Oke, Tribuners, demikian info. Perkenalkan nama dulu, Mama. Mama nama siapa? Nama Mama Habibah. Oh iya. Mama yang bajual nasi pulut ini. Iya, Mama sudah bajual nasi pulut ini sudah berapa lama, Mama, kira-kira? Sekitar 25 tahun, Mama. Dari dulu lah biasa bajual di sini sudah nih. Jadi sampai sekarang Mama masih tetap bikin akang kah? Atau sudah ganti para anak-anak yang masak? Masih Mama saja. Kalau yang ini baru. Ini baru. Nah, tapi kalau yang udah itu namanya selama. Oh. Ini berapa puluh tahun yang lalu? Ante bilang 25 tahun, Tahun. Oh, 25 tahun. Tahun ini masih kecil lagi. Kan suara. Tahun. Nah, sampai sekarang, Tribuners.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesyo Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.